kok kayak ada anak kecil nyelonong gitu. Lari gitu. Melari di belakang shelter. Jadi kayak ya. anak kecil itu terus awakmu ora apa le gitu Simba. Ada anak kecil jalan lah. Ya itu tadi yang ngikutin gitu. Jadi kayak yang lihat sosok tinggi besar, terus kayak ke tenda gini loh. Mau menerkam atau kayak menungkupi? Kayak mau nggak tahu nerekam nggak tahu apa ya, tapi posisi tangannya udah kayak di atas tenda. Nah pas lagi astagfirullah apa itu ya gitu, saya nyebut nggak lama kok dengar suara orang nangis. Nah suara orang nangis itu kan banyak kemungkinan kalau di gunung. Cuma kok waktu itu baunya busuk banget gitu, kayak berdoa tapi pakai bahasa Jawa gitu Om. Saya juga kurang paham doanya. Intinya habis berdoa itu nginjak tanah 3 kali sama ngusap muka. Nah pas ngusap muka itu auranya kayak berbeda gitu Om. Jadi kita tuh kayak di dekatnya tuh kayak rasanya agak panas sama baunya gimana ya, kayak bau wangi-wangi gitu loh Om. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao. Ya Mbak Noven. Hari ini kita akan ngobrol nih dengan teman kita seputar pengalamannya naik Gunung Lawu nih. Ya. Nah sebelumnya kan kita pernah ya ngobrol dengan narasumber yang mendaki Gunung Lawu juga. Nah tapi kalau ini agak berbeda nih, karena ternyata saat itu pendakiannya ini bukan pendakian biasa, tapi memang sudah ada misi dari orang yang mengajak. Jadi katanya teman kita ini diajakin oleh temannya Simbahnya, ini kita sebut juga Simbah ya, itu untuk melakukan sebuah tirakat di Gunung Lawu untuk mencari obat gitu. Oh, untuk tujuan tertentu. Betul. Misalkan di sini penyembuhan ya untuk cari obat ya. Betul. Nah ini langsung saja ya Om, kita sambut ada Mas Ozi. Halo, Selamat datang. Halo. Iya. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Mas. saya Kak Om sudah diberi kesempatan buat datang ke sini juga. Iya, kita yang terima kasih Mas untuk berbagi cerita di sini. Betul. Iya. Terus boleh tahu Mas Ozi asalnya dari mana aslinya? Dari Purwokerto Om. Banyumas. Banyumas betul. Ini jadi pertanyaan kenapa kok nggak ke Gunung Slamet yang lebih dekat? Betul. Oh, lebih deket ya? Iya. Bener-bener. Ke Gunung Lawu setiap saya buka pintu rumah juga udah ngeliat Gunung Lawu. Sing borok soalnya. Jalan arah ke Tawangmangu kan. Iya, benar. Tapi Mas Ozi sendiri memang basicnya suka naik gunung ya dari dulu? Suka naik gunung dan emang biasanya tuh jadi guide atau porter gitu naik gunung Kak. Oh. Berarti ini udah bau rekso juga. Iya, selain ke Lawu kemana saja Mas? Kalau gunung-gunung sih rata-rata Jawa Tengahan Om. Cuma kalau buat kayak mau diceritain paling seringnya tuh Gunung Lawu sama yang terakhir sebelum saya pernah ada ekspedisi tuh ke Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi. Gunung Kawi Gunung Kawi di Malang. di Malang. Yang terkenal ya. Iya, tapi waktu saat itu kan jalur keraton itu udah ditutup Om buat pendakian. Ke Keraton Gunung Kawi ya. Nah, itu waktu itu saya nemenin orang sepuh juga naik lewat keraton tapi nggak sampai atas, sampai di titik yang menurut beliau itu sakral gitu. Iya, berarti sebenarnya unik ya di Mas Ozi ini mendaki untuk tirakat. Iya. Biasanya kan mendaki untuk olahraga, untuk rekreasi gitu. Jadi kayak minat khusus mendakinya. Pendakian spiritual ya? Spiritual, iya. Benar. Iya. Wah, terutama di Gunung Kawi juga tadi terjaga ya. Gunung favoritnya Mbak Noven. Wah, tahu. Bakwan kalau aku suka ya. Oke, Mas Ozi. Ini ngomong-ngomong nih, kenapa? Kan itu bukan Simbah kandung ya, maksudnya temannya Simbah nih. Betul. Itu pas umur 18 tahunan berarti ya? Ya 19 tahunan, 18-an. Itu kenapa tiba-tiba yang diajak Mas Ozi? Jadi kalau menurut Simbah itu kan karena saya basicnya naik gunung, terus si Simbah ini temennya Mbah Roso ini naik gunung tuh kayak jarang-jarang Kak, kayak ada maksud tertentu juga. Beliau kebetulan juga kayak orang yang suka ngobatin orang gitu loh Om. Iya. Kayak nah itu ada beberapa kesempatan kalau memang pengobatannya diperlukan yang lebih itu biasanya ke Gunung Lawu. Dan kebetulan karena sudah sepuh, terus bawa alat-alat itu udah nggak kuat. Nah Simbah tuh minta tolong saya gitu buat nemenin. Oke. Sesepuh apa Mas kalau boleh tahu?
sekitar umur 60-an kalau nggak salah Mbak. Soalnya Simbah waktu itu umur 63-an. 60-an lah ya. Lumayan juga naik gunung umur segitu ya. Oke. Tapi ini nih Mas, pas dimintain tolong berarti Mas Ozi sendiri sudah tahu ya bahwa ini pendakiannya adalah pendakian spiritual pada akhirnya. Saat itu Simbah cuma ngomong minta temenin Simbah Roso buat naik aja gitu Mbak. Nah kan kalau sebagai cucu gitu apalagi yang kayak udah patuh banget gitu udah sendiko dawuh aja gitu. Iya. Jadi Mbah ngomong apa ya udah tinggal berangkat gitu. Langsung ini ya, yang penting menemani dulu. Iya betul. Oke, nah itu karena kan ini yang dibawa adalah sesepuh ya. Iya. Terus mungkin juga karena secara fisik sudah tidak terlalu kuat untuk bawa barang-barang banyak, itu persiapannya gimana nih Mas? Apakah sesuai SOP terutama dari Simbah ini? Kalau SOP insya Allah buat 2 orang, barang bawaan tuh saya yang bawa semua Kak. Jadi Simbah tuh bener-bener cuma bawa tas kecil gitu, isinya tuh barang keperluan yang Simbah mau bawa itu. Nah terus kayak baju, terus selimut buat tidur di atas, matras gitu saya semua yang bawa. Tenda, logistik itu saya yang bawa semua. Oke, itu berangkatnya jam-jam berapa Mas? Kalau naik itu udah agak siang Kak, sekitar 9:30 atau jam 10-an gitu. Oh, udah agak siang ya. Kalau ini Mas durasinya naik itu berapa lama? Durasi naik mungkin karena mbah-mbah yang udah biasa berkebun dan jalan terus Om. Jadi masih fisik tuh masih oke sebenarnya. Cuma untuk berat bawaan tuh udah nggak kuat. Udah kuat karena ini tulang ini ya. Kalau jalan normal misal kita pendaki normal kayak masih muda-muda tuh 1,5 jam ya beliau paling 2,5 jam hampir 3 jam gitu 2 kali lipatnya. Oh, itu dari bawah sampai ke? Waktu itu kita ngecamp tuh di deket Bulak Peperangan namanya Om. Nggak nyampe di atas yang ada pohon tumbang. Biasanya pendaki ngecamp kita di bawah di Bulak Peperangan yang dimana kalau di situ tuh angin kencang banget Om. Iya ya, hembusannya ya. Ya. Oke, nah karena ini kan perjalanan pendakian spiritual ya. Iya. Dan maksudnya bukan pendakian biasa nih. Simbah pun sudah membawa misi spiritual juga dari bawah. Boleh diceritain nggak Mas gimana situasi pendakian saat itu mulai dari awal terus pas mungkin di tengah perjalanan sama pas ibaratnya di puncak tujuannya ya. Ya. Itu seperti apa sih? Oke, jadi izin bercerita dulu Kak. Iya, enggak. Jadi cerita awalnya tuh saat itu posisinya di rumah tuh ya lagi biasalah anak-anak muda baru selesai sekolah gitu Om. Nah tiba-tiba tuh Simbah dapat kabar bahwa anaknya Simbah ini si ibu itu lagi sakit. Nah karena memang udah cukup kenal deket mungkin ya Simbah sama Mbah Roso ini, jadi feelingnya udah kayak kuat gitu Om. Terus kamu kalau disuruh naik ke Gunung Lawu buat nemenin temen Simbah gimana gitu. Nah karena saya tuh pokoknya di keluarga tuh kalau Simbah udah ngomong A, nggak ada yang berani ini lawan atau kita membantah tuh nggak ada yang berani. Yaudah, iya Mbah, pulau direct mawon gitu. Nah akhirnya disuruh pulang buat packing, nanti malam langsung berangkat gitu. Nah nanti malam langsung berangkat itu saya kayak, loh kok nanti malam ini berangkat, nggak besok gitu. Nah sedangkan barang-barang tuh waktu itu belum lengkap. Jadi mau nggak mau kayak saya ya ngobrol-ngobrol ke temen dulu beberapa gitu yang udah pernah ke sana, kan ada beberapa temen juga yang pernah nemenin orang tirakat gitu. Nah sebelumnya saya tuh pas dibilangin kayak gitu tuh nggak ada bilang buat nemenin tirakat Om. Jadi udah nemenin aja naik gitu. Cuma biasanya kalau saya naik ke Gunung Lawu tuh kalau lihat orang-orang sepuh kayak gitu tuh pasti ada maksud dan tujuan tertentu biasanya kalau ke Gunung Lawu. Nah akhirnya selesai minjem barang, pulang sampai rumah itu Simbah langsung pokoknya udah ditungguin hari ini harus berangkat gitu. Soalnya waktunya itu sudah mepet. Nah waktu sudah mepet tuh saya nggak tahu maksudnya apa Om. Dan itu kayak saya mikir ya udah ini normal aja gitu Kak. Mepet tuh dalam artian mungkin besok harus sudah sampai langsung naik gitu kan. Nah akhirnya saya berangkat dari rumah ke stasiun ke Terminal Purwokerto itu tiket sudah habis, yang siang dan sore itu sudah habis. Jadi mau nggak mau saya harus berangkat malam itu. Nah sedangkan malam tuh adanya sekitar Ba'da Isya. Nah jarak dari rumah ke terminal tuh lumayan jauh Kak. Jadi lah daripada balik ngabisin waktu dan momen, jadi mending saya di terminal aja tuh nunggu.
singkat ceritanya malamnya berangkat, saya sampai Solo tuh itu karena kalau naik bis kan pasti mampir-mampir gitu ya Kak. Itu agak lama, sekitar 2:30 atau jam 3 dini hari gitu. Saya baru sampai Solo, terus nah saya ini belum pernah lihat Mbah Roso sebelumnya, belum pernah ketemu, apalagi sama cucunya. Cuma waktu itu sudah dikasih kontaknya. Akhirnya waktu sampai di terminal itu telepon lah, Mbah, kalau sampun dugi teng terminal Tetona di Solo. Posisinya ini teng pintu mlebet gitu. Nah ternyata nggak jauh tuh Simbah udah lagi di angkringan sama cucunya udah nungguin. Nah pas pertama saya ketemu tuh kayak udah sepuh gitu. Jadi perawakannya tuh agak kurus, terus rambutnya segini lah, itu udah putih semua. Terus kumisnya juga udah agak putih. Nah, terus langsung, oh ya Rene, nunggu saya mam gitu. Terus saya bilang, Mbah, mohon maaf ini kan saya belum belanja logistik, nanti untuk pendakiannya seperti apa gitu. Oh wis mengko munggah dhuwur karo sisan blonjo ning pasar gitu. Kan yo 12 pasar Kemuni kan cerak gitu. Akhirnya berangkat lah. Nah di perjalanan itu si Mbah Roso ini baru ngomong, Kak, ya kamu udah dikasih tahu belum sama si Mbah kalau naik ini nemenin saya itu buat apa gitu. Nah di perjalanan itu si Mbah Roso ngomong kalau ini sebenarnya saya naik gunung buat tirakat juga gitu. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya udah naik cuma buat nolongin orang. Nah saat ini saya naik buat nganuin anak saya sendiri yang lagi ada satu masalah gitu. Nah terus saya ngomong lah, maksud buat naik itu gimana Mbah? Apakah kayak pendakian biasa? Saya kan kalau naik gunung biasanya 2 hari 1 malam. Apakah ini nginep atau naik langsung turun gitu? Nah ternyata si Mbah ngomong, udah kita nginep aja dulu pokoknya gitu. Nah di perjalanan itu kita sampai di base camp Gunung Lawu, kalau nggak salah udah mau matahari terbit itu 5:30 lah. Nah waktu itu tuh saya izin buat ya tidur kucing itulah Kak, tidur ayam gini. Nah nggak lama dari itu Mbah bangunin, le tangi, udah langsung siapin gitu. Yang tadi udah belanja di bawah, nanti nggak usah dibawa semuanya. Sini aja. Paruan aja. Nah, jadi saya ngeluarin beberapa barang tuh Kak dari tas. Kayak yang nggak perlu dibawa dikeluarin lah. Lah si Mbah ini keluar dari base camp itu. Pas lihat ke atas tuh Gunung Lawu bener-bener gelap, gelap banget dan itu nggak kayak biasanya. Karena di bulan-bulan itu tuh harusnya Gunung Lawu lagi cerah-cerahnya gitu. Gunung-gunung di Jawa tuh lagi cerah-cerahnya. Musim penghujan ya Mas? Iya, jadi kayak kelihatan. itu kok kayak musim gelap banget gitu. Iya. Terus nggak tahu pokoknya Mbah Roso tuh ngitung jari gini. Terus wah, yo tak lawan wis kepiye carane anakku kudu mari bilang gitu. Nah saya tuh dari dalam denger kayak gitu langsung, loh pripun Mbah? Wis ora apa-apa le, beres-beres langsung munggah gitu. Jadi kita nggak sempet makan dulu buat sarapan, nggak sempet udah langsung bungkus saja gitu. Nah singkat ceritanya itu saya beres-beres, Mbah beres-beres, kita naik lah. Nah kalau di Gunung Lawu kan pos registrasinya di atas Kak. Jadi rumah-rumah warga itu buat base camp. Nah kita registrasi itu harus naik dulu ke atas, sebelahnya Candi Ceto gitu. Nah saya naik waktu itu lewat jalur Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah begitu sampai di pos registrasi itu saya izin buat 2 orang. Terus loh kok mangkatnya apa Mas gitu kata yang jaga di pos registrasi. Iya Om, soalnya tadi datang sampai base camp juga udah kebagian dan ini nemenin orang sepuh gitu. Nah terus pas si Mbah kelihatan mukanya gini pas jalan, loh mriki malih Mbah gitu. Jadi orang base camp tuh orang yang jaga di pos registrasi saja kayak udah tahu. Udah hafal ya. Udah hafal. Yo, loh ini dikonconi beda meneh gitu. Yang nemenin beda lagi. Terus saya kayak oh ini soalnya si Mbah yang minta Om gitu. Oh ya wis. Nggak usah apa registrasi ribet-ribet kayak pendaki biasa aja gitu. Registrasi biasa terus cuma titip KTP. Pas mau jalan kan berdoa dulu Kak. Nah pas setelah berdoa itu tiba-tiba alas kakinya itu sendalnya dicopot Om. Oh berarti Simbah nyeker ya? Nyeker, bener-bener nyeker. Nah dari pintu tulisan selamat datang Gunung Lawu via Candi Ceto itu Simbah udah langsung kayak berdoa tapi pakai bahasa Jawa gitu Om. Saya juga kurang paham doanya. Intinya habis berdoa itu nginjak tanah 3 kali sama ngusap muka. Nah pas ngusap muka itu
auranya kayak berbeda gitu. Jadi kita tuh kayak di dekatnya tuh kayak rasanya agak panas sama baunya gimana ya, kayak bau wangi-wangi gitu loh. Sebenarnya Simbah nggak pakai wangi-wangian. Pas sebelum naik itu. Nah, pas naik itu saya deskripsikan pakaiannya ya Kak. Jadi pakai celana putih, terus pakai kayak singlet daleman, terus pakai baju putih gitu. Tapi nggak dibenik sama sekali. Oh iya, kayak outer aja. Obrol gitu Iya, ya, Mas ya. obrol aja gitu. Nah, terus pakai kayak odeng tapi warna putih juga di kepala. Nah, terus nggak lama jalan dari gerbang itu langsung nyuwun sewu Mbah, putune nderek langkung gitu. Langsung bilang kayak gitu, saya kok bilang kayak gini gitu. Sebelumnya saya belum pernah, soalnya belum pernah nemenin orang kayak gitu kan. Akhirnya jalan, singkat cerita sampai di Candi Ceto itu, Candi Ceto maaf, Candi Ketek itu Simbah langsung ngomong, "Le, gini sih tak munggah" gitu. Jadi Simbah tuh naik ke Candi Ketek, ngeluarin yang isi di tas tuh ternyata ada dupa, bunga-bungaan, ada telur, terus ada kayak minuman dari itu loh Kak, dari tanah liat gitu Kak. Oh, kendi. Kendil gitu. Nah, bawa itu. Nah, terus yang saya nggak lihat terakhir tuh nanti setelah di tempat camp. Nah, yang di situ tuh beliau cuma ngeluarin dupa sama ngeluarin bunga buat di atas sebentar. Saya tunggu, beliau turun, kita jalan. Nah setelah Candi Ketek itu ada namanya Sendang Pamuksanan Brawijaya 5. Nah, di mana setiap orang biasanya tuh kalau malam-malam tertentu atau yang punya tujuan khusus pasti mandi malam di situ. Nah, tapi ini Simbah berbeda, nyampe di situ cuma ngusap muka, terus kayak nginjak kakinya lagi-lagi nginjak ke tanah 3 kali, terus baru cuci muka. Ngelihat ke atas tuh malah tambah petirnya tambah ada Kak. Yang tadinya nggak dapet itu terus der gitu. Berarti alam bereaksi ya? Gitu. Iya, jadi kayak apa kata Simbah? Terus sekuat apapun kamu, kalau saya udah diizinkan buat datang ke sini ya saya lawan gitu. Kalau bahasa Indonesianya. Nah, terus dari pos Sendang Pamuksanan Brawijaya 5 itu jalan sampai di pos 1 tuh nggak ada halangan apapun Kak, nggak ada yang aneh-aneh. Kita istirahat sebentar di pos 1 itu, dan kebetulan di pendakian saat itu pendaki jarang Kak. Nah, saya naik itu di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi hari Rabu paginya kita naik sampai di pos 1 itu nggak ada pendaki sama sekali yang naik maupun turun. Nah, kita lanjut tuh di perjalanan yang ngobrol lah, basa-basi gitu. Nah, sampai di pos 2 itu tiba-tiba Simbah, "Le, di sini agak lama ya" gitu. Nah, karena apa tuh? Udah, saya ikut Simbah aja mau gimana gitu. Saya tak istirahat dulu. Nah, pas saya duduk baru mau ngeluarin teko, niatnya mau bikin anget-anget gitu Kak. Nah, Simbah langsung, "Le, siapno kopi" gitu. Nah, saya langsung bikin kopi Kak. Bikin kopi hitamnya aja. Nggak pakai gula? Nggak pakai gula. Saya kasihin ke Simbah. Jadi di depan shelter pos 2 itu dulu ada pohon besar, dan itu dililitin pakai kain putih gitu. Nah pas sampai di situ tuh Simbah langsung tangannya ke pohon, nggak lama langsung ke bawah, narik sampai ke tanah. Itu kayak keluar batu warnanya hijau-hijau toska gitu. Nah pas Batu mustika. Iya, nah pas ngambil batu, pas keluar batu itu Simbah langsung kayak ngomong sendiri, "Aku Rene pengen jemput awakmu. Saya kesini cuma pengen nyembuhin anak saya gitu. Udah kamu nggak usah ikut saya." Terus Simbah tuh gali lagi, terus ditanam lagi. Jadi nggak diambil sama sekali. Tapi kopinya buat apa tadi Mas? Nah setelah itu mustikanya ditaruh, kopinya cuma ditaruh Kak. Nah, kita balik ngobrol sebentar sama Simbah tuh, Simbah langsung, "Udah Le, ambil kopinya" gitu. Nah pas diambil minta dituangin ke sekitar pohon. Nah saya tuh cuma nuangin gini ke pohon, udah packing barang-barang gitu. Terus Simbah bilang, "Le, ini udah kesorean atau enggak kita kalau misal sampai di Bulak Peperangan" gitu. Soalnya Simbah pengen sampai di Bulak Peperangan. Udah, Simbah pengen sampai jam berapapun saya temenin asal Simbah kuat gitu. Kalau Mbah kuat ya naik, kalau nggak kuat ya ngecamp, senyampainya di mana gitu.
Oke, nah ini sebelum kita lanjutkan lagi ya Mas, ini kita itu ada beberapa unsur yang menurutku menarik nih dari ritual yang bukan ritual ya kita bilang terlaku yang Om Simbah lakukan dari awal nih. Nah Om Hal, ini tadi kan di awalnya itu kan Simbah kayak ibaratnya mungkin kayak ngitungi ya Om, melihat ke Gunung Lawu yang juga saat itu jadi mendung, lebih ke mendung ya Mas, gelap mendung seperti itu. Terus ada komunikasi juga yang kayak dilakukan ya, karena beliau pun bilang kayak apapun halangannya akan kutebas deh, yang penting anakku sembuh gitu. Nah itu sebenarnya beliau ini sedang berkomunikasi dengan apa atau siapa? Iya, sebenarnya berkomunikasi tentunya dengan pundan yang ada di situ, gitu. Dan halangan ketika akan mengambil, tentunya ketika mendaki itu halangannya kan macam-macam ya, entah alam, kondisi keadaan ataupun juga dengan entitas astral yang ada di situ. Tetapi kan kita punya hajat nih tadi. Hajatnya adalah mencari kesembuhan atau lantaran ini mencari obat ya. Betul. Nah tentu ada beberapa pihak-pihak secara gaib yang tidak suka. Atau alam itu sendiri membentuk itu gitu loh Mbak. Agar bisa mengambil apa yang diinginkan itu. Nah di sini sebenarnya yang disampaikan adalah pertama sugesti positif ke diri sendiri, yang kedua bahwa menyampaikan hajatnya apa, gitu. Biar kalau ada entitas entah itu negatif atau alam itu ya kan semuanya akan menguji pasti gitu, tapi hajatnya disampaikan atas izin Allah kan gitu. Gitu. Betul. Jadi pun nanti akan ada, kalau ada lantaran pertolongannya pun juga bisa membantu dengan tepat ya Om. Oke, nah kalau ini yang Mbak Roso tadi kan lepas alas kaki, terus juga apa yang gedruk-gedruk itu apa ya? Ya pokoknya menapakkan kakinya tuh 3 kali ke tanah. Itu kalau secara lelaku Jawa itu ada filosofinya nggak? Iya itu sebenarnya kan izinnya ke Bapak Bumi. Lantaran gitu dan melepas itu kan bagaimana mensinkronisasi dengan semesta, dengan alam yang ada di situ. Yang berikutnya adalah ketika kita memasuki rumah orang kan kita ada baiknya melepas alas kaki. Bentuk dari kita duduk earth-nya. Gitu, uluk salamnya gitu. Oke, berarti kayak gedruk 3 kalinya itu kayak kulon wayang atau ibaratnya. Iya, berarti bilang gitu. Juga lepas alas kakinya itu sebagai salah satu bentuk kesopanan, tapi mungkin juga untuk koneksi ya koneksi dengan unsur tanah. Karena gunung sangat kuat unsur tanah dan udara kan. Gitu kan kalau air kan samudra atau laut kan air dengan udara gitu. Oke. Terus yang mustika ini tadi Om. Berarti sebenarnya kan ketika Mbak Roso meminta Mas Ozi untuk membuatkan kopi, sebenarnya berarti beliau sudah merasa kalau mustika di pohon ini sebenarnya kayak pengen ngikut. Gitu. Iya, pengen ngikut, tapi ngikut di sini apakah ngikut dalam arti pengen ikut atau itu jadi cobaan juga Mbak? Menarik juga sih. Ya. Kenapa cobaan? Karena kan fokusnya teralihkan. Benar. Gitu, karena cobaan itu nggak selamanya yang buruk loh, yang baik-baik juga cobaan. Iming-iming lah ya. Benar. Iya. Tapi kalau mustika ijo ya Mas tadi ijo Tosca ya. Itu biasanya apa sih Om? Ada ini nggak? Ciri khusus untuk mustika tentang apa gitu nggak? Saya tidak bisa menafsirkan lebih dalam ya, tapi lebih ke umum. Biasanya itu juga bisa mustika ular atau manifestasi dari energi yang ada di situ, atau bisa benda souvenir. Tapi kalau tiba-tiba terus itu dapat kan cobaan sebenarnya Mbak, kita nggak tahu. Iya sih. Bisa itu masuk menjadi halangan ataupun masuk menjadi radar atau apa gitu. Iya kan udah diurut juga harus keluar. Iya. Terus mungkin ini ya ibaratnya kayak kopinya tadi pun sebagai bentuk terima kasih dari simbahnya, walaupun nggak diambil. Nah Mas Ozi nih, sebelum kita lanjut ke perjalanan berikutnya ya. Pas habis nuangin kopi itu ada terjadi hal ganjil gak? Atau mungkin malah Mas Ozinya ada bertanya-tanya nih, ini kenapa ya? Sebenarnya kalau hal ganjil belum ada Kak, cuma kayak saya tuh baru pernah lihat kayak orang narik benda tuh baru itu gitu. Yang pas beneran gitu ya? Yang langsung gitu ya? Langsung lihat di depan mata tuh baru itu gitu Kak. Ada cahaya-cahaya gitu gak Mas? Nggak ada Kak, jadi kayak pas baru nyampe ke tanah tuh pas gininya itu kelihatan kayak hijau-hijau terangnya itu kelihatan aja udah. Wah ini menarik, berarti live actionnya di depannya. Oke. Nah terus habis itu kalian lanjut perjalanan ya Mas ya? Lanjut perjalanan, singkat ceritanya tuh dari pos 2 ke pos 3 tuh nggak ada yang aneh-aneh juga Kak. Nah sampai di pos 3 ini
momen dimana kita istirahat cukup lama Kak, karena dari pos 3 menuju ke pos 4 itu yang tanjakannya udah lumayan nanjak terus. Nah di pos 3 ini kita istirahat dan beberapa kali si Mbah ini kayak ngelihat sekitar dan itu tiba-tiba yang tadinya tenang anginnya kenceng Kak. Itu bener-bener kayak mau badai gitu. Nah terus saya bertanya-tanya kan loh, biasanya kalau bulan-bulan kayak gini tuh lagi cerah-cerahnya kok ini malah mendung terus badai kayak gini gitu. Terus Mbah, yaudah nggak usah dipikirin, makan dulu, makan kita makan, habis itu kita baru lanjut. Nah saya lupa juga di awal tuh setiap pos itu si Mbah pasti bakar dupa Kak. Ditancepin gitu. Iya di pos 1 terus naik lagi di pos 2 juga bakar lagi. Nah pas bakar dupa di pos 2 itu yang si Mbah tuh doanya kayak agak lama. Jadi kalau di Gunung Lawu tuh ada kayak tempat buat naruh dupanya sendiri Om. Nah ditaruh di situ terus biasanya orang-orang tuh ya nggak tahu lah berdoa gitu. Itu cukup lama di pos 2 itu. Nah di pos 3 juga sama, tapi di pos 3 ini si Mbah tuh udah sampai nyebut nama si ibu. Nama anaknya itu ya? Iya di pos 3 ini. Terus nggak lama langsung saya kan bawa tas itu ya menurut saya masih normal lah, beratnya nggak terlalu berat gitu Kak. Tiba-tiba tuh langsung waktu saya bawa itu beratnya kayak berat banget sampai kan udah nutup gini Kak. Di kepala tuh sudah sampai kayak gini. Duyuk banget udah gitu ya? bungkuk banget. Terus lah kok Tanti abot ini, terus saya bilang tuh Mbah kok ini jadi berat, terus nggak apa-apa jalanin dulu gitu. Nah pas sampai di pos 4 bilang wis gue nek pengen melu tekan kene wae gitu. Wis mudun gitu. Justru turun duluan. Sudah turun. Nah, pas si Mbah bilang turun itu saya tadinya nggak ngeliat apa-apa Kak. Soalnya itu udah mau sandai kalah gitulah di pos 4 itu. Nah, pas matahari udah lagi udah mau tenggelamnya gitu, tapi nggak di sekitar Gunung Lawu Kak, kan di depannya kan. Nah, itu kelihatan cerahnya tapi di Gunung Lawu kok gelap. Khusus di Lawu saja Mas? Iya. Jadi kayak ada pancaran cahaya di tempat lain? Ada pancaran cahaya sunsetan gitu. Iya, sunset. Nah, udah agak tenggelam. Pas saya mau jalan, tuh kayak nyelonong, nggak tahu ya, mungkin saya juga waktu itu udah capek. Itu kayak ada anak kecil nyelonong gitu. Lari di belakang shelter. Jadi kayak anak kecil itu terus awakmu apa lah gitu, Mbah. Ada anak kecil jalan lah. Ayo itu tadi yang ngikutin gitu. Jadi yang masih suruh turun itu si anak kecil? Si anak kecil itu. Aku pikir tadi ngomong ke Mas Ozi suruh turun, makanya lah suruh nemenin kok suruh turun. Ternyata yang disuruh bukan beda cerita. Nah, pas selesai di pos 4 itu pokoknya Simbah langsung bilang, masuk shelter dulu gitu. Bentar. Nah jadi ini shelter, sebelah shelter tuh ada yang buat naruh dupa lagi. Nah tiba-tiba tuh Simbah langsung duduk kayak habis sholat gitu, kayak tahiyat awal gitu Om. Terus langsung megang dupanya langsung ke atas gini Kak. Nah saya langsung udah kamu di dalam aja nggak usah keluar. Nah yaudah saya di dalam shelter nggak ngapa-ngapain lama sekitar 10 menit ada Kak, sampai saya kayak takut kan kedinginan sudah malam gitu Kak. Apalagi cuacanya lagi mendung gelap, anginnya kencang. Mbah aman gitu. Terus nggak ada sautan, akhirnya saya keluarlah beraniin. Nah tiba-tiba udah lagi kayak sujud posisinya, cuma tangannya ke bawah, kepalanya dijudutin ke bawah gini. Terus udah selesai pas saya keluar tuh Simbah selesai. Udah insya Allah jalan ke atas ke sumber air yang Simbah cari tuh udah dilancarin gitu. Udah di pos 4 itu udah bilang kayak gitu intinya. Nah kita jalan ini dari pos 4 sampai ke bola peperangan yang mau buat tempat camp itu udah lumayan enak lah Kak, cuma jaraknya lumayan jauh. Nah intinya sampai di area camp itu kita sekitar jam 8 atau setengah 9 malaman gitu. Dan itu udara udah dingin banget, udah tangan udah sampai agak mati rasa gitu. Nah bangun tenda, kita mau masak-masak itu Simbah langsung bilang, udah kamu masak nasi dulu, kamu siapin, Simbah mau yang buat dipakai gitu. Tiba-tiba dikeluarin semua yang ada di dalam tasnya itu yang di dalam tas daypacknya itu. Jadi ada kendil yang kayak buat air minum itu, terus ada gelas 3, terus ditaruh bunga gitu kayak di mangkok tapi dari tanah liat gitu.
taruh telurnya juga, terus naruh dupanya itu keliling tenda Kak. Keliling tenda. Pagar ya mungkin. Nah, terus pas keliling tenda itu kan kalau di lembahan gitu kan anginnya kenceng tuh Kak. Nah itu bukan lagi angin tapi wah baunya wangi banget Kak. Mungkin dari bau dupanya itu ya. Terus saya nganuin nasi itu, saya izin ke si Mbah, ini nasi masih lama, saya tak pamit mau buang hajat dulu gitu, mau BAB. Jadi agak minggir tuh Kak, jadi agak di dekat tembahan gitu. Nah pas di dekat tembahan itu kan saya BAB sambil ngeliat ke tenda itu Kak. Nah di dekat tenda tuh kayak ada, nggak tahu ini saya ngelihatnya waktu itu karena remang-remang atau karena saya capek, jadi kayak yang lihat sosok tinggi besar, terus kayak ke tenda gini loh. Mau menerkam atau kayak menungkupi? Kayak mau nggak tahu nerekam, nggak tahu apa ya, tapi posisi tangannya udah kayak di atas tenda. Nah pas lagi astagfirullah, apa itu ya gitu, saya nyebut, nggak lama kok dengar suara orang nangis. Nah suara orang nangis itu kan banyak kemungkinan kalau di gunung. Cuma kok waktu itu baunya busuk banget gitu. Bau busuknya itu bangkai atau apa Mas? Kayak apa ya? Mungkin semacam bangkai gitu Om. Cuma kok deket sama saya waktu BAB itu gitu. Dikejar. Waktu itu nyari gitu nggak ada. Nah, Terus ada hewan apa atau apa gitu. saya waktu itu kan selesai gitu, BAB kan masih mikir kan, apa ya ini Mas? Apa ya ini ada hewan mati atau gimana? Kok tadi waktu saya ke situ bisa darurat ya. saya ke situ kok nggak ada gitu waktu awal-awal. Nah selesai buang hajat itu saya lihat ke kanan kiri nggak ada. Suara nangisnya tuh semakin jelas Om. Jadi saya kan nggak di dekat pohon banget ya. Nah di dekat pohon tuh kayak masa ya di atas sih dalam hati. Masa ya di atas. Saya coba gini tuh nggak ada di atas Om. Tapi langsung badan tuh merinding semua Kak. Wah, astagfirullahaladzim, apa ini dalam hati? Nggak pernah sebelumnya kayak gini nih yang ngerasainnya. Akhirnya saya balik ke tenda, si Mbak tuh udah langsung lagi nembang gitu Om. Nembang Jawa. Nah, di seperjalanan dari pos 4 ke Sendang juga itu, si Mbak tuh nembang. Nah, nembangnya itu apa ya? Dari yang awalnya pelan tiba-tiba tuh keras gitu. Sampai pas di tempat camp itu udah kayak lagi ndalang gitu loh. Panggonan ing tanah Jawa sapa wae sing nglampahi. Udah langsung kayak gitu tuh. Wah, saya tuh cerita sambil merinding. Pas kayak gitu tuh udah langsung auranya beda banget kita tenda itu. Rasanya gitu ya Mas. Iya. Jadi walaupun anginnya kencang dingin tapi tuh rasa merindingnya beda banget. Tapi Mas Ozi, kalau untuk tembangnya Mbah Roso ini tadi ya, masih keinget gak kira-kira tuh secara intinya tuh apa sih yang dilantunkan? Saya cuma apal yang tadi saya itu aja. Kak. Oke. Jadi kayak udah dari awal itu Simbah tuh langsung wis le beres sik Simbah pan ramu ke apa sing dadi hajate Simbah gitu. Nah, di depan itu langsung pas lagi kayak gini ke atas tangannya tiba-tiba gini Kak. Kayak ngambil sesuatu gitu ya. Iya, kayak langsung narik dari atas, ditaruh, telurnya dipecahin itu Om. Nah, terus telurnya dipecahin, minta tolong ambilin air yang di botol gitu. Nah, jadi buka botol besar, terus ditaruh ke kendel yang isi bunga itu, disiramin, diisi air, terus bunga-bunganya dicipratin sekitar tenda. Itu buat pagar lagi nggak sih? Kayak pagar sih. Ya tadi kan pertama dupa tuh. Iya. Nah ini menguatkan pagar ya, kayak pagar gaib ya. Serangan ya, tapi banyak serangannya saya lihat. Angin kencang, dingin juga. Rasa-rasanya ya. Terus juga dari sepanjang jalan Lembang itu mungkin mantra perlindungan juga Pak ya? Atau seperti iya lebih ke Kulotuan sih. Tembang itu kan nggak selamanya mantra Mbak, tapi kayak senandung gitu. Iya. Kalau sosok atau aku nggak tahu sih itu apakah ada sosoknya ya Om. Tapi yang bau bangkai ya di sekitar WC umumnya Mas Ozi ini tadi, itu apakah hanya entitas yang memang mungkin di pohon, dekat pohon ya Mas tadi, di pohon aja gangguin Mas Ozi, atau juga sebenarnya entah paparan atau salah satu entitas yang mengganggu di bagian tenda sama Mbah Roso juga tuh? Itu yang ganggu di tenda.
ngikutin. Baunya itu ini enggak Mas? Dekat atau baunya jauh? Jadi ketika mau buang hajat itu itu nggak ada bau sama sekali. Tipe pas pas itu buang. Iya, pas sudah mau selesai itu baru baunya bau banget. Itu seolah-olah di sekitar kita. Iya, kayak di sekitar saya atau itu. Kayak tipis-tipis baunya. Kayak di sekitar saya gitu. Jadi kayak bener-bener bau banget di tempat itu. Iya, iya. Itu sebenarnya karena tadi kan udah dipagerin, Mbak. Itu ngintanya dari jauh. Karena baunya kencang, tajam. Kalau baunya tipis justru malah deket, tajam. Sama di surat tangisan juga gitu kan. Terus yang tangisannya baru kencangnya agak lamaan, berarti pasti itu sudah menjauh ya. Memang yang bisa saya lihat apakah itu entitasnya itu apa ya, menyerupai zombie sih. Zombie. Memang bau bangkai. Yang mungkin juga mengarah pada jadi kayak entitas pocong memang. Oh, pocong. Di lokasi itu gitu. Tapi pocongnya pocong hitam mukanya. Gosong. Busuk gitu ya. Kayak yang semalam. Nggak ikutin ya. Nah, tapi kerasa sih Om. Iya. Tapi ini Om, kan tadi ada suara tangisan juga ya Mas. Iya. Apakah itu ada dua sosok atau satu sosok saya yang sama juga yang tangisannya? Beda. Dari jenis yang sama tapi beda sosok. Maksudnya sosok itu banyak ternyata di situ. Jadi di antara rimbun-rimbunan itu memang ada kayak pocong gunung ya, modelnya gitu. Bawa carrier. Oh, apa? Bawa carrier nggak pocongnya? Pocong gunung katanya. Maaf. Enggak mau camping. Tapi berarti ini ya, sebenarnya posisinya ibaratnya kalau divisualkan ya Om. Iya. Posisinya saat itu adalah Mbak Roso, tenda, terus ada pagar gaib di sekitar tenda. Di sini ada Mas Ozi nih. Berarti agak di luaran sini. Ini merinding aku. Udah banyak yang mengintai juga sebenarnya. Iya. Ada beberapa yang minta tolong itu biasa ya. Saya nggak bisa sebut itu mendaki yang tersesat atau apa. Tapi mungkin juga berkaitan dengan kejadian-kejadian lampau sih. Orang yang ingin tirakat atau apa yang meninggal juga banyak di tempat itu yang nggak kuat. Iya. Ada itu juga. Oke. Karena kan yang kayak ini tujuannya nggak untuk olahraga, rekreasi, tapi tirakat juga. Sesuai hajatnya. Gitu. Oke. Nah, habis itu Mas, habis Simbah mecahin telur ya tadi akhirnya. Itu apakah menjadi puncak ritualnya atau masih ada lagi ternyata? Ya, jadi setelah Simbah nganuin telur itu, kan saya BAB kan sambil ngeliat tenda tuh Kak. Nah, Simbah tuh langsung ngomong, cengar-cengir dulu ya ketawa. kamu lihat yang di atas tenda ya gitu. Iya tadi. Ya, mencok itu. Iya, berarti kan apa yang saya lihat tadi itu emang bener ada. Berarti saya nggak lagi capek atau halusinasi gitu. Terus ya rapopo wis insyaallah aman gitu. Nah, pas udah selesai itu alat-alat itu kayak dimasukin jadi di satu kresek gitu Kak. Terus kita mau lanjut makan itu, nggak lama ada suara orang minta tolong. Bener. Iya. Tolong gitu. Nah, saya kan orangnya penasaran Kak, kayak siapa gitu sih Mbak. Oh, ini menungso gitu. Suaranya jelas banget manusia kata si Mbak. Terus pripun Mbah, tolongin apa mboten? Wis langsung metu gitu. Jadi saya baru makan beberapa suap langsung keluar Kak. Nah, ternyata tuh sebelum nyampe di situ tuh ada satu rombongan gitu, 2 cewek 3 cowok. Nah, yang cewek satu tuh posisinya udah bener-bener kaku tapi matanya melotot gitu Kak Om. Jadi matanya udah gini-gini, kayak udah hipotermia akut gitu. Nah, jadi akhirnya saya bilang ke teman-teman, udah Mas, yang bisa bangun tenda dulu. Ini nanti saya gendong aja, karena temennya yang lain tuh udah kayak kecapean gitu Kak. Nah, tiba-tiba si cewek ini waktu saya gendong, ngeliat ke tenda saya udah gini. Jadi digendong tuh kepalanya jedudin ke kepala saya belakang Kak. Kenapa? Kecapean atau gimana? Gitu. Nah, temennya udah pada bangunin tenda, saya langsung, bentar Kak, yang cewek satunya tuh, temen ini bentar, saya tak ambil jaket saya, tak kasihkan gitu. Saya kasihkan, tendanya jadi, saya masukin, terus langsung ceweknya nih bilang, wah apa nih gini? Bali, bilang gitu. Jadi kayak saya tuh suruh pulang. Nah, si cewek bilang kayak gitu, si Mbak langsung, oh alah, iki ora melu salah gitu, bilang wis iku saya diganggu gitu. Tapi saya feelingnya itu karena udah hipotermia akut, jadi
pikirannya tuh udah ngomongnya nyerocos gitu Kak. Akhirnya saya bilang ke Ngelindur temennya, gitu ya, Mas, iya, yang cewek, Mbak, sampeannya sama perempuan gantiin bajunya, nanti pertolongan pertamanya insya Allah saya bantuin, saya gitu. Nah sementara yang lain temen-temen itu suruh dekat ke tenda saya dulu Kak. Udah kalian kan mau makan kan nanti lama, ini saya masih ada nasi, ada yang lain, seadanya dulu dimakan, udah enak, temennya udah ganti, nanti saya tolongin gitu. Nah pas saya nolongin itu, si Mbak langsung ngambil air kayak gini botol, wis lah kayak noe raup noe gitu. Nah saya deket, Mbak saya kasih pertolongan pertama lah Kak, kayak Kak nanti dikasih ini, terus bawa emergency blanket nggak, bawa udah langsung aja pakein, baru double jaket, terus minta tolong ini diusapin ya, soalnya saya takut nggak sopan gitu. Nah terus langsung diusapin sama mbaknya nggak bisa Kak. Nah si mbah tuh dari tenda ternyata denger Om. Misalnya awakmu ayo rasa wong liya gitu. Udah langsung ngegas. Iya. Nah saya langsung, loh saya gimana, saya waktu itu kan nggak tahu kan. Terus bismillah aja lah gitu. Nah bismillahirrahmanirrahim, cuma saya usapin langsung pingsan Om. Sekali itu langsung pingsan, terus saya bilang, Mas tolong sisain nasinya, bawa ke sini, terus nanti itu udah ada teko yang panas, bawa ke sini aja biar hangat-hangat gitu. Nah si cewek temennya itu kan bangunin nggak, bangun gitu. Terus bilang, ini kami jangan di sini, soalnya yang di sebelah takut banget, serem banget gitu. Oh, berarti mungkin dia melihat si makhluk gede yang ini ya. Jadi kayak ketakutan gitu lah. Terus si Mbah bilang, dah di situ aja, kamu kalau jauh malah nanti bahaya gitu. Temanmu itu punya kelebihan ya gitu. Nah, yang cowok 3 yang tadi lagi makan itu langsung jawab semua, iya. Loh kenapa kok sampai mau camp kok malam-malam gitu? Karena kita di jalan, sepanjang jalan juga banyak istirahat Mbah gitu. Udah kamu istirahat aja semua, udah makan, istirahat dalam tenda, temanmu itu yang perempuan itu tolong dijaga gitu. Nah akhirnya yang cewek ini kan satu tenda kan Kak, yang cewek ya jadi tendanya tuh ada 3 kayak gini tengah-tengahan gitu berjejer. Nah si Mbah itu langsung wis le, awakmu mlebu tenda, si Mbah tak metu. Nah tiba-tiba si Mbah keluar tuh naruhin dupa, dikelilingin lagi Om. Jadi sisa dupa beberapa yang masih di bawah itu langsung dikelilingin Kak. Ke semua tenda itu ya? Iya ke semua tenda itu. Terus si Mbah langsung udah istirahat. Besok kalau si Mbah kuat ya naik, nggak kuat ya minta tolong sama aja yang naik gitu. Nah kan si Mbah bilang nanti subuh minta dibangunin. Nah malam itu tuh mau tidur tuh rasanya tumben-tumbennya nggak bisa tidur Om. Jadi kayak gelisah gitu Pak, tidurnya gelisah. Padahal kalau dingin ya insya Allah udah nggak terlalu dingin gitu. Nah pas lagi tidur nggak enak itu tiba-tiba tuh denger kayak suara barang-barang kayak pates gitu loh, tang. Kayak digesekin. Kayak digesek. Iya. Terus pas saya mau melek, mau bangun keluar penasaran nih Mbak, bisa cuma tuh wis wayahe gitu. Wayahe, waduh. Udah waktunya ya. Iya, udah bilang wayahe, kamu sini aja nggak usah keluar. Nah saya semakin penasaran tuh Kak, karena mungkin karena jiwanya masih muda, terus penasaran, belum pernah lihat yang kayak gitu. Langsung pengen gitu Kak. Terus kamu sini aja udah istirahat, gak usah keluar gitu. Nah terus saya istirahat, tapi suara itu masih kedengeran Om. Sampai nggak lama akhirnya saya merem, kebangun-bangun ada alarm HP itu. Nah terus saya bangunin si Mbah, ini gimana? Udah, kamu kan bawa jerigen yang si Mbah pengen gitu. Jadi bawa jerigen lipat gitu Kak, buat isi air Om, 10 liter. Udah kamu naik aja, nanti sampai di Sendang minta tolong diisiin airnya full gitu. Nah jadi di puncak Gunung Lawu itu di dekatnya tempatnya Mbok Yem agak jalan sedikit ke arah Cemoro Sewu tuh ada sendang namanya Sendang Derajat ya. Ya, nah di situ biasanya kalau kayak buat malam satu suro atau apa tuh biasanya mandiin pusaka-pusakanya di situ. Jamasannya aja. Ya, di satu sisi mata air yang ada di Sendang Derajat itu juga buat pendaki-pendaki biasa ngambil air di situ. Ya entah buat minum, buat masak gitu-gitulah. Nah, saya jalan tuh dari tenda tuh sekitar jam 5 lebihan udah mau kelihatan matahari serengengnya gitu. Jalan pendakian itu tuh saya nggak nyapa tenda sebelah karena takutnya masih capek gitu. Saya jalan sampai di sekitar ada namanya Pasar Dieng Kak, sebelum naik ke tempatnya Mbok Yem atau Warga Dalem. Nah di situ tuh tiba-tiba yang tadinya
kelihatan serangnya itu kabut tuh turun gelap banget. Waduh. Nah, kalau pendaki-pendaki kan biasanya di situ udah dibilangin kalau kabut itu mending istirahat dulu atau jalan, kalau tahu jalan ya jalan, tapi nggak usah ke tengah-tengah ke jalur yang kayak ada garis polisi gitu, Kak, polis line. Nah, saya udah tahu kok, insya Allah gitu. Jadi sebelum ke Pasar Dieng itu ada batu 2 gini, saya langsung kula nuwun Mbah, pamit gitu. Nah, amit itu saya jalan, sepanjang jalan itu kayak ada suara langkah kaki di belakang. Ngikutin gitu ya? Ngikutin gitu. Tapi saya kan mikirnya, masa iya ada orang yang ngikutin sih belakang gitu kan. Penasaran ya. Berpositif thinking itu. Sebenarnya positif thinking karena takut kan. Apalagi itu sebenarnya udah terang gitu loh. Udah terang kok masih ada gitu. Saya lihat belakang, nggak ada. Wis lah jalan. Ada lagi suara, lihat belakang nggak ada gitu kan. Wah, kayaknya capek nih saya gitu. Saya positif thinkingnya capek. Nah, sebelum ke Hargo Dalem melipir baru ke tempatnya Mbok Yom tuh saya sempat di tangga-tangga itu duduk, Kak, istirahat sambil balik badan ngeliat ke belakang itu. Betul. Saya gini tungguin. Ini kalau benar-benar pendaki ya temenin, kalau nggak benar lagi tak lari nih. Siap-siap ya. Saat itu tungguin beberapa saat nggak kelihatan, dari atas ada orang turun. Mas, tadi lihat teman saya nggak? Gitu. Loh, siapa Mas? Nah, saya nggak tahu nih, soalnya saya udah di atas, kok setengah jam teman saya belum nyusul. Loh, saya tuh dari tempat camp nggak lihat orang sama sekali loh Mas, sampai tadi ngelewatin Pasar Dieng ini nggak ngeliatin. Tapi Mas, saya tadi dengar suara langkah kaki, cuma nggak tahu itu teman sampean atau bukan, saya gituin. Nah, Masnya ngecamp di mana? Ya itu Mas di atas di pos 5 itu di dekat pohon tumbang. Memang di situ ada beberapa tenda, Kak. Cuma ketika saya summit itu belum kedengeran suara orang mau siap-siap gitu, nggak kedengeran. Nah, akhirnya saya sama si Mas ini, udah Mas naik aja, nanti tungguin aja di dekat Mbok Yem, saya gituin. Nah, saya jalan, jadi orang ini di belakang saya gitu. Nah, si orang ini bilang, Mas, lo sampean kesini sendirian kok, kayak banyak banget yang ngikutin gitu. Waduh, kelihatan si mas-mas ini yang bilang. Tapi saya ngerasa waktu jalan itu ya udah sendirian gitu Om, nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, sebelum naik itu si Mbah sempat berpesan juga, saya lupa ngomong tadi, sempat harus naruh dupa dulu di Hargo Dalem. Nah, saya sempat mampir dulu ke Hargo Dalem, naruh apa yang si Mbah bilang, terus pamitan juga sama ada mbah-mbah yang tidurnya di dekat Hargo Dalem itu, Kak. Orang ya tapi. Iya, si Mbah gitulah. Mungkin kayak yang sering bersih-bersih gitu. Nah, pas saya sungkem, terus pamit mau ngambil air. Hati-hati le, mulai nek ora kowe karo mbah sing ninggal ya berarti kono gitu. Astaga. Ada di tempat lain ya. Oh, meninggal dalam artian meninggal. Iya. Meninggal mati. Itu tadi apa? Hati-hati. Ulang nanti kalau enggak kamu dan simbahnya. Kakeknya atau yang lain. Iya, yang lain tuh mungkin yang lagi jahilin anaknya simbah itu mungkin. Berarti ada ini kayak apa? Ini ya, bu-buan gitu ya. Pertarungan gaib. Gaib, iya. Nah, setelah simbah ngomong gitu, saya kan semakin takut kan, nggak, apa ini kok kayak gini. Isle, gini gitu. Pas saya deket, simbah tuh langsung ke atas jidat saya langsung gini Om, tapi pakai jari tengah aja. Segini, wis kosongin pikiran kamu, jalan aja sampai ke Sendang Derajat, ngambil air, langsung turun, nggak usah kemana-mana lagi gitu. Tapi langkah kaki saya setelah dari situ, setelah dipegang itu kayak berat banget Om. Jadi jalan yang biasanya cepat itu kayak agak berat kakinya. Nah, normal sampai di Sendang, saya ngisi air. Si Mas ini tadi kan masih di warungnya Mbok Yem, Kak. Pas balik itu, Mas, teman saya belum kelihatan juga. Wah, mending nanti turun langsung ngabarin ke base camp, Mas. Gitu. Kita turun aja, sampai tenda langsung turun, minta tolong. Nanti pasti ditolongin sama ranger naik buat bantu nyari gitu kan. Daripada jenengan sendiri nyari, hilang, malah dua-duanya hilang, kita nggak tahu kan. Nah, sepanjang jalan itu si mas-mas ini selalu jaga space sama saya. Jadi nggak mau deket gitu. Terus Mas, aman. Jalan lagi Mas, aman. Udah Mas,
sampean nggak usah mikirin saya, yang di belakang sampean tuh banyak, saya nggak berani gitu. Nah sampai masnya bilang gitu tuh saya udah langsung semakin deg-degan semakin deg-degan, sebenarnya nggak merinding nggak sama sekali, cuma kok nggak tahu kenapa dadanya tuh deg-degan banget. Nah jalan itu masnya sampai di namanya Gopakan Menjangan tuh bilang, Mas saya tak pamit, saya duluan, sampean istirahat dulu aja, kakinya sampean berat kan gitu. Oh masnya bilang gitu? Iya masnya bilang gitu. Nah pas mas bilang gitu saya langsung, kok masnya tahu kok ada yang berat di kaki saya gitu. Nah saya jalan, masnya udah lagi packing tuh Kak, pas saya lewat, Mas saya duluan ya, saya kan di bawah gitu. Ya Mas, makasih ya Mas, ini kira-kira nanti saya kalau turun ke bawah gimana Mas itu. Oh udah kalau enggak nanti mampir dulu Mas ke tenda saya gitu, kan sampean belum makan takutnya nanti gimana gitu. Pas saya turun sampai tenda, saya ngasihin air ke Simbah itu, Simbah langsung, ono ngilang gitu. Simbah tahu juga. Simbah langsung bilang ada orang hilang. Nah terus orang hilang itu pendaki. Oh waktu barengan itu. Jadi kayak waktu saya sampai tenda, Simbah tuh langsung bilang ada orang hilang gitu. Padahal saya belum ngomong padahal saya. Mati itu. Akhirnya langsung, iya Mbah, orangnya nanti mau turun ini temennya gitu. Pas dia turun sampai tenda, wes nyantai, ngopi dulu. Tenangin pikiran kamu, jangan mikir yang aneh-aneh, takutnya nanti kamu turun ke Sleo malah kamu jadi dievakuasi, malah banyak hal kemungkinan, kata Simbah gitu. Nah pas duduk itu Simbah ngomong, kamu kalau naik masih kuat nggak? Insya Allah masih kuat Mbah. Kamu jangan lewat gerbang kayak pintu 2 itu di Pasar Dieng, tapi kamu ambil ke kanan. Nanti temanmu tuh kayak ada di dekat pohon gitu. Simbah ngasih tahu di mananya. Simbah ngasih tahu gambaran kayak gitu. Cuma kata Simbah ini nggak tahu ya, Simbah cuma dapat gambaran. Ya Gusti Pangeran aja yang tahu gitu. Terus kamu kalau kuat ya naik, kalau nggak kuat turun minta tolong sama orang base camp gitu. Nah pas bilang kayak gitu, ini si mas-masnya ini naik Kak. Tapi tasnya ditinggal di tenda saya. Titip bilangnya. Sementara saya waktu itu sama Simbah tuh udah kayak udah dapet. Nah pas Simbah lihat airnya tuh, ayo sekarang siapa yang kuat, coba kita buktikan sampai bawah gitu. Udah ngomong sendiri tapi ya? Ngomong sendiri sih Mbak. Nah terus langsung udah packing aja barang-barangnya. Bentar Mbah, tak sarapan saya gitu. Saya bilang gitu, tak sarapan rumiyin, mungkin pun sarapan monggo melampah bareng-bareng gitu. Nah saya sama Simbah ini lagi mau makan, Simbah lanjutin kayak semacam mungkin itu nembang itu kayak nyanyi ya, orang-orang sepuh tuh nyanyi gitulah. Itu diterusin tembangannya semalam Kak. Terusin tiba-tiba tuh Simbah pas sudah mau saya selesai makan nembang kayak tembung Kolosedo gitu Om. Tembung Kolosedo itu gimana? Kayak awalannya lupa saya, pokoknya tembungannya tuh setelah saya sampai bawah coba searching tuh ternyata tembung itu yang dinyanyiin. Intinya tentang apa itu Mas ininya? Saya kurang paham detailnya sih Kak. Intinya tembang kayak gitu, terus saya tahu juga setelah saya searching di bawah itu tembang apa yang tadi Simbah nyanyiin gitu. Nah pas saya lagi selesai itu si mas-masnya ini udah gendong temennya Kak. Temennya ketemu yang ya? tadi Dan itu. ternyata bener di situ. Tersesat aja kan tapi temen. Berarti beda jalur. Nah dari Simbah yang ngomong itu ternyata tuh ada kayak di batu besar, temennya tuh kayak berusaha nahan kedinginan itu di balik batu. Wah. Dan itu mukanya udah pucat banget, bibirnya udah pucat, udah agak abu-abu gitu. Langsung saya nggak pikir panjang, bikin air hangat. Terus mas ini saya ada P3K, udah sampean bawa aja pakai. Saya sama Simbah hari ini mau turun. Jadi sampean mau camp lagi. Udah sampean bawa aja gitu. P3-nya saya kasihkan semua. Terus saya sama Simbah turun. Simbah langsung ngomong, kamu mending sekarang turun daripada temanmu nggak selamat. Nah, tapi kan Simbah ini sepanjang mau ngomong kayak gitu tuh udah saya tak turun cepet-cepet. Soalnya ini hari yang udah ditentukan tuh mau tiba gitu. Nah, saya turun, sepanjang perjalanan turun tuh nggak ada aneh-aneh Kak. Sampai di base camp itu udah mau menjelang sore, udah mau sandikala lagi. Udah Simbah langsung bilang, Mas, orang base camp, tadi ada orang kesini nggak gitu. Ciri-cirinya kayak gini.
Nah disebutin. Nah Simba langsung ngomong kayak gitu, orang bisa, oh yang orangnya agak panjang rambutnya ya Mbah? Iya ada Mbah, tadi kesini sekitaran jam 12. Berarti kayak mau nyusulin Simbah, kata Simbah gitu. Terus udah nggak apa-apa, ayo mulai aja gitu. Sampai base camp cucunya Simbah tuh udah nungguin di depan base camp. Ayo Mbah, ini udah harinya gitu, harus malam ini kan. Iya ayo pulang. Nah ternyata rumahnya Simbah ini ada di belakang terminal Karangpandan Om. Oh iya, memang Terminal Karangpandan nggak jauh dari situlah. Nah sampai di rumahnya itu si ibu ini udah nyuwun sewunya udah di atas kasur, udah kayak teriak-teriak minta tolong. Kayak kesakitan gitu ya Mas? Kesakitan, kakinya mati rasa, terus dadanya tuh kayak ditusuk-tusuk katanya. Nah itu yang saya lihat pertama tuh yang paling jelas yang di dagu, kayak benjolan tapi warnanya udah agak merah, agak ke warnanya biru-biru gitulah Kak, kayak lembam gitu, udah bengkak banget. Terus langsung, yuk siapa gitu, langsung bilang ke cucunya panggil mbah-mbah yang lain gitu. Nah ternyata tuh di dekat rumahnya, jadi rumahnya tuh kayak rumah joglo, sampingnya itu ada kayak saung kecil dan di situ udah ada alat gamelan udah lengkap. Sampai ada gamelannya. Udah disiapin semuanya. Ada gamelannya juga loh Pak. Ritual ibarat tirakat gede ya Om. Iya, kayak punya gawe ya jadinya. Nah terus setelah itu saya lihat si ibunya ini, wah kondisinya mau nangis gitu Kak, nggak tega gitu. Nah terus nggak lama Simbah-simbah ini datang, itu kalau nggak salah udah sekitar 10:30 atau jam 11-an gitulah. Udah langsung, udah jangan lupa ini dulu bersihin diri dulu semuanya gitu. Pada ke sumur dulu Kak, pada mandi gitu. Saya sama Simbah langsung, udah kamu istirahat aja ke kamar. Tapi kalau kamu penasaran ya udah di sini, tapi nggak usah ngomong, nggak usah apa, sunyi gitu, nggak usah ada omongan apapun. Nah setelah itu langsung semuanya tuh serentak yang ada di situ tuh dikeluarin. Jadi di rumah itu tuh yang nemenin ibu tuh ada beberapa ibu-ibu 2, terus bapak-bapak 1, sama ada anak kecil rambutnya gimbal gitu Om. Oh kayak gimbal Dian itu? Iya. Emang logatnya itu logat orang Wonosoboan. Iya. Oh anak gimbal ya. Logatnya orang Wonosoboan. Terus langsung si anak kecil ini ngomong ke bapaknya, oh iki tekan kapan toh Pak gitu. Nah terus langsung, ya ini sebentar lagi mulai gitu. Terus ngomong, wis deke ngene wae deke, nanti wae nunggu karo Mas sama saya disuruh duduk, udah lihat aja, nggak usah ngomong, nggak usah apa, diem. Nah terus ngalungin kayak kalung apa ya, kayak batu akik gitulah, kayak mustika mungkin ya, langsung dikalungkan anak kecilnya itu duduk di sebelah saya. Nah Simbah tuh keluar dari dalam rumahnya, udah pakaiannya pakai jarit gitu kosong, terus pakai kayak pakaian batik, terus pakai ini Kak, pakai apa? Blangkon. Pakai blangkon gitu. Langsung jalannya cuma gini ke depan rumah itu, langsung lihat ke atas pertama. Udah langsung saat itu tuh bulan udah hampir naik gitu Om. Udah kayak mau bulan purnama banget ya. Langsung, yo disapi kabeh. Langsung gamelannya bunyi. Terus ada ibu-ibu 2 itu tadi keluar kayak megang payung. Saya nggak tahu itu payung apa ya, pokoknya payung gitu Om, mayungin Simbah. Nah bapak-bapak yang tadi 1 itu kayak ngasihin kotak kecil, pas dibuka ternyata topeng. Topengnya itu apa Mas? Topeng keras dari kayu? Topeng dari kayu gitu. Yang ditempel cuma, itu? Cuma bentukannya gimana ya? Jadi kayak gigi gini, terus matanya kan biasanya itu hitam, itu merah Om. Terus di garis-garis pipinya ada warna merah juga. Terus di atas sininya tuh ada kayak banting kepala tanduk 2 gini. Oh, ini giginya cakil. Kayak cakil gini. Topeng buto lah ya ibaratnya. Iya, hampir mirip kayak gitu. Nah, pas lagi nembang kayak gitu, udah dipakai, udah kayak langsung kayak kesurupan gitu Om. Simbah. Udah langsung langsung kayak nari gitu. Tiba-tiba gerakannya luas banget. Nah, air yang tadinya udah saya siapin itu ditaruh di bak besar.
airnya dituangin ke situ semua sama Simbah ini. Terus gotong, anakku gotong metu gonjobo gitu. Ada beberapa orang tuh nandu, saya mau berdiri tuh nggak dibolehin. Sama yang duduk aja. Sambil itu intinya yang saya inget tuh gong sama gamelannya tuh masih bunyi terus Om. Apalagi gongnya tuh semenjak ibu mau keluar tuh dong. Makin sering ya. Iya kayak udah ditabuh terus kan. Nah pas ditaro di luar itu disiram pertama itu teriak-teriaknya yang megang udah orang banyak banget. Jadi nggak dijeret tali lagi tapi udah kayak kepanasan. Terus siraman pertama, siraman kedua sampai ketujuhnya itu udah langsung yang lain tuh alhamdulillah lancar udah gitu. Nah pas bilang lancar itu tiba-tiba tuh di atas rumahnya sih kayak tang. Jadi kayak ada yang hantam dari atas rumah gitu. Kayak petasan itu Mas. Iya kayak ada suara yang jatuh gitu loh. Tapi nggak ada wujudnya ya. Nggak ada wujudnya. Santet ya. Nah udah langsung sampai di rumahnya bunyi kayak gitu langsung Simbah langsung amit ya Kak. Kayak nyetus ngomong ya orang Jawa nyetuk kasar gitu lah. Asu gitu langsung lihat ke atas. Tak ladeni tekan matiku gitu. Mati uriku Gusti Sapuni jagat sing duwe gitu. Gusti Allah yang punya. Nah, udah dia langsung Mbah tuh naruh toppingnya lagi kasihin ke bapak-bapak ini. "Le, mriki" gitu. Nah, anaknya gimbal itu disuruh dekat. Terus langsung, "Le, nyuwun tolong diciumi ibu" gitu. Iya. Nah, si ibu tuh jidat, pipi, terus mulutnya dicium. Terus langsung iya rasanya Le. Coba diutake lah. Pas anak kecilnya utah gini. Itu tuh keluar kayak ada getih gumpalan darah itu sama kayak air habis liur gitu loh Kak. Nah, itu bau banget. Yang anak gimbalnya muntahin itu. Anak gimbal itu laki-laki perempuan Mas? Laki-laki. Usianya sekitar 5 tahunan Om. Oh masih balita ya? Masih kecil. Karena anak gimbal kan punya kemampuan supranatural. Oh pasti ya Om. Iya karena keturunan kalau Wonosobo kan keturunan dari Eyang Kolodete. Yang ada di Dieng Kultur Festival tuh loh Mbak. Iya aku sering dengar festival Dieng Culture gitu. Masuk di keluarga saya malah Dieng gimbal juga. Gitu. Tapi ini salah satunya apakah memang untuk penyembuh gitu tadi atau sekedar pendeteksi aja? Dua-duanya bisa. Yang dicukur tuh loh kalau kan memang memiliki kemampuan supranatural anak gimbal itu. Iya sih, karena tadi aku mikir ini apa nih? Ada anak gimbal di sini dalam sini nanti. Iya. Job desk-nya apa nih gitu kan. Oke, terus habis itu apa yang terjadi lagi Mas? Nah, selesai anak gimbalnya itu Simbah langsung, "Le, minta tolong airnya buat mandi tapi jangan dibuang airnya gitu." Iya. Jadi mandi di bak itu siram-siram aja Kak. Oh, berarti kayak masuk di bak sekalian ininya. Sekalian dimandiin itu. Terus langsung dipakai ini jaritnya gitu. Pakai jarit putih-putih gitu, diketin. Terus suruh atasnya nggak usah pakai apa-apa Om. Telanjang dada. Langsung anak kecilnya sama Simbah ini, "Kamu cipratin air ini." Jadi Simbah kayak, minta tolong sekarang kamu yang minta tolong Simbah gitu. Iya. Jadi dia kayak resi-resi itu. Anak kecilnya tuh dari kepala sampai tangan tuh bener-bener cuma kayak gini aja. Ciprat-ciprat aja. Terus si anak kecilnya, "Bapak wis ora kuat gitu." Terus langsung wis sekedar malih. Nong ora kuat udah bilang kayak gitu. Langsung kenapa apa yang dirasa panas banget udah gitu. Jadi badannya tuh udah kebakar, memang badannya kan agak putih itu udah merah gitu, udah agak merah. Kena cahaya matahari itu ya. Mas? Iya, udah agak merah gitu. Nah, setelah itu saya anak kecilnya bilang, "Wis Pak, ini sekali lagi." Nah, sekali laginya tuh udah mau ke kaki gitu Om. Jadi tinggal sini ke kaki gitu. Nah, pas sini ke kaki tuh di kaki tuh ternyata di bawah telapak kakinya udah banyak bulat-bulat benjolan-benjolan gitu Kak. Melepuh gitu? Enggak, jadi benjolan-benjolan gitu di telapak kaki. Nah, anak kecilnya waktu lihat itu kayak langsung mau mual, mau mutah. Dan langsung pas anak kecilnya mutah itu semutah-mutah sejadi-jadinya. Simbah langsung, wah bukan main-main ini berarti gitu. Dan langsung Simbah minta
Pak, minta tolong nyalain dulu sebentar musiknya gitu. Nah, dinyalain musiknya, anak kecilnya ini tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, Simbah cuma, ayo le, tak rewangi karo Simbah. Langsung gini-gini anak kecilnya. Nari. Langsung nari, tapi udah nggak sadar Om. Udah di bawah alam sadarnya si anak kecil ini. Kan. Udah langsung nunjuk-nunjuk, kowe sini kene ora metu mati kabeh. Iya, iya. Yang di luar sini. Nah, udah anak kecilnya nunjuk itu, ditunjuk gini, pas ditarik gini keluar dari bawah kakinya, tuh kayak ada benda tapi nggak kelihatan kemana keluarnya itu Kak. Pas digini tuh, tak gitu, lonang. Kayak ada suara yang keluar tapi nggak kelihatan barangnya nggak kelihatan di mana. Terus Simbah langsung, ayo sirami gitu. Airnya itu buat nyirami sekeliling rumah. Terus disiramin ke atas rumah. Yang mungkin bekas barangnya lewat tadi ya. Iya, jadi disiram-siramin semua. Terus si ibu disuruh masuk ke dalam kamar. Minta tolong sama ibu-ibu yang bantu 2 itu tadi. Udah minta tolong gantiin bajunya dulu gitu. Insya Allah ini udah selesai, Simbah udah tenang gitu. Oh, kalau memang ini udah puncaknya kok nggak sembuh, ya Simbah mau gimana lagi, udah minta tolong sama Gusti Pangeran aja gitu. Nah intinya udah lillahi ta'ala lah gitu kata Simbah. Nah akhirnya yang lain udah selesai. Ibu-ibu ini ngeluarin dari kayak apa, dari dapur tuh kayak makan-makan buat makan-makan bersama gitu loh Kak. Dari nampan gitu, ayo makan bareng gitu. Nah pas lagi makan bareng di deket, jadi rumahnya Simbah kan kayak kebun-kebun gitu Kak. Nah di jauh di seberang jalan mau masuk ke areanya Simbah, tuh ada 2 orang naik motor tuh ngeliatin ke sini terus. Oh, pelaku kali ya. Iya. Mungkinan. Ngeliatin terus. Keliling gitu ya. Terus si cucunya Mbak tuh langsung berdiri. Wih, kowe nek pengen mateni wong kene single wae gitu. Satu lawan satu. Iya, diajak baku hantam Udah aja. langsung gitu. Nah, pas nunjuk gitu si cucunya mau lari, dia udah keburu naik motor, udah jalan duluan. Oke. Wah. Panjang nih ya. Ternyata efeknya ke gunung kemudian mencari penyembuh, kemudian ada juga dari kerabat sendiri yang menyembuhkan. Sebenarnya yang bisa kita tarik bahwa bahan-bahan alam untuk hal-hal yang berkaitan baik itu medis dan metafisik itu, karena medis itu tersedia di mana-mana gitu. Yang mungkin kita sebut ini seperti teluh ya Mas ya, yang dilakukan, dan ada satu bukan perjanjian sih, tapi kayak gambling gitu ya. Kalau aku nggak, yang bukan aku yang mati, dia yang mati. Iya, Gitu. iya. Dalam satu perperangan itu. Gitu. Sama-sama kuatnya juga ya Om. Tapi ini aku terhanyut, mencengangkan banget. Jadi pada akhirnya ini ceritanya yang tadi awalnya mungkin kita mikirnya ini mungkin tirakat apa gitu, ternyata untuk penyembuhan, dan penyembuhannya pun nggak sekedar memakai air itu, tapi ternyata ada lelaku atau apa tadi Om, berarti pagelarannya juga Iya. yang sampai termasuk mediumisasi yang dilakukan anak gimbal tadi itu sebenarnya yang pelajaran besar itu tadi ya. Dalam mencari pengobatan menjadi lantaran pun nggak mudah. Iya. Harus tirakat, harus menemukannya. Iya, dan pasti ada banyak ujian-ujiannya juga. Itu sih kayak gitu. Ini kalau misal nanti Mas Osi diajak beliau lagi untuk tirakat lagi, bersedia Mas? Insya Allah sih ke tempat kalau yang lain gitu misal. Insya Allah sih masih mau aja Om. Karena kan Simbah udah almarhum 2023. Terus beberapa kali sih naik ada sendiri gitu. Iya, ada beberapa kali temennya Simbah tuh yang kayak udah dikasih wejangan gitu. Kamu nanti kalau ada temen Simbah minta tolong ya bis temenin aja. Temenin diikuti. Akhirnya mungkin itu ibaratnya apa ya Om? Takdir ya jalannya Mas Iya Ozi sih. juga ya. Udah jauh ya mungkin. Ya mungkin yang bisa kita petik pelajarannya itu sih Mas Osi ya. Mungkin yang bisa disampaikan Mas Osi, mungkin kalau seseorang yang mengalami kejadian serupa harus bagaimana. Ada pesan untuk teman-teman sebelum di kita luar akhiri sana? nanti. Kalau dari saya sih karena saya baru ngalamin itu ya Kak. Jadi mungkin segala hal ataupun pengobatan yang lain pasti dicoba-coba semua Kak. Iya. Ya nanti tergantung sembuh atau enggaknya kan kita serahin kembali kepada Yang Maha Yang penting Kuasa. tirakat dan tawakal ya Mas. Iya. Intinya kita sebagai manusia ya berusaha aja Kak. Udah. Ya, mungkin cukup ya. Iya, terima kasih ya Mas Luar Ozi. biasa bagi Sudah informasinya. berbagi.
Ya. Semoga ini ya lancar dan menjadi berkah juga. Iya, kita semuanya dikasih kesehatan baik medis dan non medis. Ya. Amin, amin. Oke, mungkin kita akhiri. Terima kasih untuk Sobat Jakanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap dukung podcast obrolan santai. Juga tim KTJ dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share banyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Kita tutup kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi wonten saking rahayu sampun dumadi.